Baik, silakan duduk Mbak. Ya, Nah, baik, gimana kabarnya hari ini? saya cukup baik sih Pak. Oh, alhamdulillah cukup baik. Nah, sebelumnya habis dari kegiatan apa atau ada kesibukan apa sebelumnya? Sekarang akhir-akhir ini sih saya sedang sibuk kerjain tugas ya Pak, tugas proyek gitu juga. Oh, untuk saat ini Mbaknya baru semester berapa ya? Sekarang semester 6. Oh, semester 6 ya? Berarti udah mau masuk semester akhir ya? Iya, betul. Baik, sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Saya Syamarina Rahani, biasa dipanggilnya Hani. Oh, jadi nanti saat sesi konseling ini mungkin pakai namanya Mbak Hani gitu ya? Iya. Baik, sebelumnya saya di sini mau memperkenalkan juga saya Azhar Pak Iza. Di sini saya sebagai konselor yang akan menjadi fasilitator dalam kegiatan konseling nanti. Nah, sebelumnya Mbak Hani sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya sih sudah pernah sih Pak. Sudah pernah ya? Iya. Untuk sesi konselingnya itu sekitar kapan dulunya? Sekitar semester berapa ya? Semester 4 deh kayaknya terakhir. Oh, semester 4 berarti belum lama juga ya berarti. Iya. Nah, berarti kan sudah tahu nih kayak gimana nih gambarannya konseling itu gimana nanti. Iya, sudah. Nah, nantinya jadi di sini tuh kan konseling itu kayak di sini tuh saya cuma kayak menjadi fasilitator tempat untuk Mbak Hani cerita dari permasalahan yang Mbak Hani alami. Jadi di sini tuh saya nggak secara langsung membantu Mbak Hani untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami, namun kayak cuma fasilitator gitu. Nah, baik, sebelumnya untuk konseling ini nanti akan saya sebagai konselor akan berikan beberapa asasnya, itu kan kayak asas normatifan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan. Sebelumnya untuk kan tadi saya ada asas kerahasiaan. Nah, itu mungkin Mbak Ani bisa mengisi gambaran informed consent terlebih dahulu. Sekarang ada dulu sih. Baik, kan ini sudah menandatangani informed consent. Nah, kegunaan dari informed consent itu dapat menyepakati bahwa tujuan-tujuan dari konseling itu bukan menyelesaikan secara langsung permasalahan yang sedang Mbak Hani hadapi, dan juga untuk menyetujui bahwa kerahasiaan yang ada di sini itu tidak akan saya sebarkan ke luar. Nah, untuk waktu sesi konselingnya itu sekitar 45 menit. Nah, itu apakah Mbak Hani menyepakati untuk waktu tersebut? Saya setuju. Baik, nanti misalnya di pertengahan ataupun di menit keberapa gitu Mbak Hani mau menyelesaikan konseling ini, itu diperbolehkan. Baik, untuk pertama-tama mungkin Mbak Hani bisa ceritakan terlebih dahulu tujuan Mbak Hani datang ke sini. Saya ingin bisa menerima apa yang saya telah dapati gitu Pak. Saya kayak ya udah menerima aja gitu, menjalani gitu. Cuma Iya. sekarang kayak susah banget. Untuk ditanya itu gimana ya Pak? Kan kadang kalau menerima gimana sih Kak permasalahan itu? Jadi sebenarnya saya itu angkatan 2020 Pak. Iya. Cuman
gap year gara-gara saya tuh nggak keterima di teknik. Oh. Nah saya tuh pengen ke teknik, dosennya tuh kayak nggak setuju gitu loh. Jadi selama dari tahun 2020 itu saya milih dari di SBM Mandiri itu selalu teknik kan, tapi nggak keterima. Terus akhirnya kalau yang ini kan SBM sama Mandiri kan bisa sampai 3 tahun kan. Iya. Nah itu ya udah tuh saya coba tahun berikutnya teknik lagi sampai akhirnya tahun 2022 saya coba teknik di SBM tapi nggak keterima. Terus orang tua saya ya daripada nganggur kan, jadinya ya udah di guru aja, soalnya orang tua saya kebetulan dua-duanya guru, keluarga saya juga mayoritas guru gitu, adalah kenalannya tuh banyak di guru. Nah orang tua saya tuh kepengennya PGSD, cuman saya tuh nolak karena ya nggak suka aja kalau PGSD. Terus akhirnya dibujuk lah sama orang tua saya, ya udah ngambil BK aja, nggak terlalu banyak ketemu orang kan. Saya tuh nggak suka banget ketemu sama banyak orang. Akhirnya ya udah dibolehin BK, cuman kan ini ayah saya tuh nggak bisa kurang suka kalau anaknya di rantau gitu, takutnya nggak bisa apa-apa. Akhirnya dibujuk sama ibu saya dibolehin kuliah di UNS. Terus ada satu lagi itu gara-gara uang saya tuh ibu saya tuh bilang uang saya kan kalau saya tuh mau ke teknik, cuman bilangnya gak usah lah, jangan masuk teknik, soalnya Han itu orangnya kemat-kemat lah gitu loh, kayak punya lambat nggak satset gitu loh. Nah, terus orang tua ibu saya tuh kayak setuju-setuju aja. Terus juga ibu saya tuh lebih pengen anak perempuan tuh kerja, tapi kalau nanti tuh bisa jagain anak gitu loh Pak. Kalau teknik kan pasti full kan kerjanya. Nah, sedangkan kalau guru kan bisa ya jam 2 pulang atau jam 4 pulang gitu loh. Nah, jadi itu karena saya perempuan, jadi ya nggak dibolehin gitu. Permasalahannya itu kayak masih sampai sekarang kami merasa salah jurusan itu, berarti ya mungkin Mbak Hani itu tertarik ke dalam teknik, tapi kemudian orang tua Bapak kayak seperti tidak setuju dan sudah mencoba selama 3 kali itu 3 kali tidak terterima di teknik gitu ya, dan akhirnya memutuskan masuk di jurusan keguruan. Nah, katakan tadi mau menerima apa yang telah dilakukan sampai sekarang, itu memang gimana sih kayak reaksi kamu saat nggak cocok gitu sama jurusan yang kamu alami saat ini? Jadi setiap kan BK kan ini ya banyak praktikum gitu kan, pasti ketemu orang dong. Nah itu saya tuh suka kalau main ada kelas praktikum suka sakit. Banyak kelas praktikum atau ya ada sih yang kayak yang dosennya saya kurang suka gitu lah, jadi enggak deh gitu loh, jadi jarang masuk gitu. Jadi terkayak fokusnya tuh kayak yang di matkul praktik ya daripada dosennya. Nah, Mbok sakitnya tuh biasanya kan pas matkul praktik itu sakitnya tuh cuma sakit biasa atau sakit gimana? Saya biasanya kalau matkul praktikum tuh ini semalam sebelum pas mata kuliah itu tuh saya bisa sesak napas Pak. Sesak napas sampai di matkulnya itu juga. Jadi kayak kalau napas kan biasanya ya nggak kerasa gitu kan. Dan tapi kalau itu tuh bisa sampai nafasnya pendek gitu loh. Terus bisa sampai mual-mual, hampir pernah sih kayak pernah beberapa kali muntah gitu sebelum berangkat. Nah, permasalahan tersebut tuh kayak ganggu banget ya sama keperluan apalagi di matkul praktikum. Ya sejujurnya sih agak mengganggu ya Pak, soalnya saya tuh pengen bisa tapi reaksi tubuh saya tuh justru kayak nolak gitu loh Pak. Terus kan batas izin ya kayak gitu lah
itu kan cuma 4 kali kan. Iya. Jadi ya mau gak mau ya tetap masuk walaupun tetap badannya gak enak gitu loh. Nah, pernah gak sih kayak permasalahan kayak sakit di mau perkuliahan itu kayak mau ceritain ke dokter atau itu apa ada reaksi pasti kalau pernah gak sih kayak diceritain ke dokter? Enggak. Sampai saat ini sih belum, cuman kayak saya cuma cerita ke temen aja. Soalnya biasanya orang tua saya tuh biasa dia obat-obat yang sekiranya oh enak udah biasanya kayak gini, jadi ya udah disediain obat aja, nggak ke dokter gitu. Kalau reaksi temen gimana sih? Kalau reaksi teman saya ya pasti nyemangatin kayak bisa kok bisa, tapi ya tetap aja kan reaksi tubuh saya itu kayak ngolok gitu loh. Padahal ya sebenarnya kalau dipikir-pikir secara logika ya fine-fine aja harusnya. Cuma kan nggak tahu ya Pak, reaksi tubuh saya gitu. Tapi pernah gak sih kayak diusahain kayak pernah gak diusahain sekali ini biar untuk bermain praktik gak sakit itu, pernah gak? Ada usaha lebih? Pernah sih waktu itu. Jadi dari semalamnya saya kan bikin verbatim gitu loh Pak. Ya. Nah itu tuh udah saya hafalin teks-teksnya, cuman kan waktu prakteknya kayak sedikit ngeblank. Jujur-jujur saya tuh agak kurang suka sama pelajaran-pelajaran yang menghafal gitu menurut. Jadi itu kayak tiba-tiba ngeblank, terus terpaku sama teksnya itu, jadi nggak bisa improve gitu loh. Tapi kayak improve itu terus kamu berarti selama praktik itu kayak modelmu kayak harus pakai verbatim itu, berarti nggak pernah pernah nyoba improve gitu? Jadi kan biasanya saya nanya dulu kan biasanya, terus ya udah mereka terserah jawabnya apa gitu, tapi pertanyaan-pertanyaan saya itu yang ada di verbatim itu ya. Berarti masih kayak terpaku sama verbatimnya. Nah mungkin ada nggak sih kak alasanmu lebih lanjut kak, kenapa sih kak kamu harus masuk ke guru selain dari mungkin tadi kan orang tua tujuannya ke guru atau secara teksnya itu nggak keterima, itu apakah ada faktor lain juga sih? Selama ini sih kayaknya belum ada sih Pak, soalnya ya teman saya mendukung apa yang saya mau, itu udah tahu apa yang saya bisa itu. Kalau orang tua saya kayaknya nggak tahu. Jadi orang tuanya nggak tahu kalau sampai sekarang kamu rasa salah susah. Nggak tahu. Jadi apa ya? Tiap orang tua saya itu baru tahunya saya lebih bisa di bidang teknik tuh pas sekarang. Justru yang pas keterima apa di harus daftar di keguruan itu mereka belum tahu. Berarti pas masuk itu mereka nggak tahu kalau sebenarnya kamu nggak cocok di bidang itu. Tapi pas kamu tuh pernah nggak sih pas dulu tuh kak bilang pak atau ibu tuh sebenarnya kamu nggak cocok di bidang keguruan itu, pernah cerita atau? Sebenarnya pas pertama kali disuruh itu sempat pernah sih nolak, kayak aku nggak bisa, maksudnya ngobrol depan orang was-was gitu lah. Terus kayak kurang suka aja kan, kebetulan waktu SD saya juga pernah ikut orang tua saya ngajar kan, jadi tahu karakter angka itu gimana. Nah saya tuh nggak suka kalau kayak gitu tuh, makanya aku capek banget kayak ini kalau jadi guru tuh mau. Ada tadi faktornya kan kayak dari keluarganya tuh mau pengennya kamu jadi guru kan sama mereka kan, apalagi kayak guru biasanya tuh kayak punya kayak relasinya gitu kan. Lanjutnya itu kan biasanya penolakan selain rasa sakit tadi itu kayak gimana sih kak, gejala lain dari penolakan kayak hanya sakit ataupun ada lain, maksudnya saat kuliah itu apa kamu tetap datang, apakah kamu cuma jadi bolos gitu sih pas praktik itu? Pernah sih, pernah bolos gitu. Terus kayak apa ya,
kalau saya ada tugas terus sering kayak nunda-nunda itu kayak nanti lagi. Jadi kayak kalau di praktikum tuh kayak udah males gitu. Jadi pas praktikum itu kayak malesnya kayak beda sama yang kayak pelajaran teori gitu. Iya. Kalau gitu misalnya pas pengerjaan tugas itu kan katanya tadi yang diundur diundur. Nah itu menurutmu kayak hasil dari tugasmu maksimal apa enggak? Enggak sih sebenarnya. Enggak. Nah itu apakah kamu itu merasa kayak tugasmu kurang itu apakah ya sudah cukup segitu, apakah ada perlu kayak ada greget kayak dorongan kayak mau aku harus tugasnya tuh baik gitu, pernah nggak sih? Saya lebih ini sih kayak ya udah yang penting kulit gitu. Berarti nggak pernah itu berarti kan penting kayak ngerjain tugas itu kayak ngumpulin gitu. Itu dari dosen atau itu apakah pernah kayak ada tanggapan sama tugas mbak Hani gitu? Sejauh ini sih ya belum paling nyari aja. Nilainya Berarti hasilnya dari mau ngerjain kurang maksimal itu kayak cuma rinci gitu. ya nilainya ya jeblok lah. Kayak keluargaan itu kayak memang harus kan itu tadi pengen menerima. Nah itu bahan itu apa yang membebani itu sampai sekarang masih tetap kokoh di susah? Itu yang pertama karena orang tua saya kan kayak mereka tuh pengen banget cepet-cepet saya mau saya lulus gitu loh. Terus udah ini juga ditanya itu kayak PPG-nya di sini ya ini. Terus ini sih kayak kan udah ngeluarin banyak uang mereka nya, jadi apalagi saya keterima di Mandiri kan. Sih ya gitu. Tapi pernah gak sih kayak mikir kayak nah ini kan tetap bertahan di jurusan ini. Nah itu pernah gak sih kayak mikir aku di jurusan ini itu apakah benar bisa nanti mendapatkan hasil yang baik setelah lulus gitu? Sempat kepikiran aja cuman setelah melihat nilai-nilainya agak ragu sih. Nah itu dari kan tadi kan sudah menyadarikan kalau saya tuh Pak Eko sebenarnya bareng kan juga merasa kayak ingat sama orang tua dan juga kayak mungkin ya dari finansial tadi kan maksudnya saya udah dari mandiri itu kan kayak ingin tetap bertahan lah kan, nggak mau nyentuh sia-sia gitu. Nah itu ada gak sih cobaan ya dorongan ya kayak lihat tadi kayak walaupun udah salah kayak merasa salah jurusan itu, tapi bahan itu kayak ada dorongan aku udah sampai sekarang udah dapat bertahan sampai semester 6 itu kayak memang kayak dorongan lah kan, walaupun kan tadi kan dikatakan tugasnya kan gak maksimal. Nah itu ada dorongan jadi kayak aku tuh di sini loh kayak aku harus dapat kayak maksimal lah, nggak cuman ya gitu doang. Jadi tuh kayak misalnya mungkin ada pengerjaan tugasnya lebih baik gitu, pernah nggak sih ada dorongan itu? Waktu itu semester 5 pernah sih, sempat pernah. Dan itu agak lumayan semangat. Ya maksudnya praktikumnya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi kan kayak bebannya terasa nggak terlalu ini banget gitu. Tapi ada nggak sih kayak faktor lain kayak yang buat kamu kayak semangat gitu pas praktikum tuh? Pas praktikumnya Ya. jadi ini sih kayak apalagi kalau masalah konseli saya itu dia kan bener-bener masalah dianya, jadi kayak sedikit kebantu aja sih, kebantu orang. Jadi itu saya nyimpulin dikit ya kan tadi ya, nah ini kayak mau kok sebenarnya tuh pengennya masuknya ke hukum
tapi karena ya tadi teknik. oh ya itu teknik, masnya ke teknik harus nggak keterima kemudian disarankan orang tua, tapi di dalam proses perjalanannya itu kayak banyak tuh kayak ngerasa masih gak cocok gitu sampai semester 6. Nah, tapi baru itu bahannya tetap bertahan sampai semester 6 kan. Itu mungkin karena tadi ada beberapa faktor itu. Nah itu bisa nggak sih bahannya kayak apa yang bahannya tuntutin dari diri sendiri itu gimana? Tuntutin ke diri sendiri itu gimana? Apa yang bahan tuntut? Biar bisa bentar. Saya pengen lebih ini sih, lebih bagus dalam nilai, terus ya belajar, ya setidaknya belajar lah. Nah kalau mungkin persepsi bahan kayak tuntutan dari orang lain itu kayak misalnya teman gitu, ada nggak sih tuntutan dari teman atau keluarga? Teman Apa ya, pas ngerjain itu kayak di cepet-cepetin, jadi ya mau harus ikut cepat juga. apa tadi udah ya masalah apa itu kan itu dong. Nah bisa nggak sih buat ini masih ikut kita buat ini komentar saya sekiranya bingung nggak kayak nggak tahu jawabannya di kosong gitu. Tadi kan saya tanya itu kayak orang tua ya Pak dosen kami tetap ngajarin. Nah itu Bani emang yakin betul nggak sih Kak? Emang Bani emang masuk jurusan guru tuh emang dituntut atau itu cuma perasaan Bani? Maksudnya itu maksudnya tuh dituntut secara langsung atau cuma kayak perasaan saja? Saya santai aja, orang tua saya ya dari ya dituntut aja sih dari kecil juga, kayak waktu saya pengennya guru. Nah itu tuh dituntut tuh emang tuh ada buktinya nggak kalau merasa itu kalau itu tuntutan? Jadi setiap mereka ngebujuk saya buat jadi guru tuh pasti ada ininya, kayak ada alasan, kayak lebih dibandingin sama apa yang mereka ini. Jadi kan sebenarnya orang tua saya itu sebenarnya nggak mau jadi guru juga, cuma disuruh sama orang tuanya jadi guru, masuk guruan gitu. Jadi ya tadi ini gajinya segini, ibu sama ayah juga tadinya nggak mau masuk guru. Oh dibandinginnya sama pencapaian mereka? Iya. Atau ada dibandingin sama lain? Sepertinya enggak sih, jadi kayak ya dibandingin sama mereka aja. Berarti nggak kayak misalnya dibandingin sama sebelumnya nggak hanya itu berapa dari bersaudara? Dua. Tadi Bani anak pertama dan akhirnya sekarang umur berapa? Sekarang kuliah. Kuliah? Iya. Kuliah baru semester 1 atau? Sekarang semester 4. Kamu pernah nggak sih agak dibanding sama
dibandingin gitu loh. Tapi waktu kecil belajar apa sampai dibandingin dulu tuh adik saya tuh pinter banget, bener-bener yang pinter nggak belajar tuh bisa dapat 100 semuanya itu sama pelajaran, nggak di hitungan tapi yang IPS gitu ya, yang teori gitu juga. Hafalan juga dia bagus, terus apa ya, kayak public speakingnya juga dia bagus, jadi kayak dia udah bisa membawa semua. Sedangkan saya kan bagusnya cuma satu bidang doang di yang hitung-hitungan gitu kan, sama sains gitu, sama paling olahraga aja. Nah, sisanya ya hafalan saya nggak bisa, maksudnya nggak mampu loh belum. Dan dari perasaan itu ada nggak sih Kak, perasaan-perasaan yang kayak ngerasakan tadi habis kayak dibandingin sama melihat potensinya, melihat dari adiknya Kak gitu, ada nggak sih Kak perasaan lain gitu? Perasaan tersaingi sih, nggak mau kalahnya itu loh. Berarti perasaan tersaingi sama adik sendiri. Nah, ada pernah nggak sih Kak bayangin kayak adikmu misalnya di posisi itu apa juga akan bisa bertahan, itu pernah bayangin? Pernah sih, soalnya semenjak kuliah tuh dia jadi sering suka minta bantuan kan ke saya. Jadi kayak apa kak, terus kerjanya juga saya kerjanya juga sih. Berarti tetap walaupun kadang tadi tersaingi tapi Tetap bantu adiknya gitu. Kalau dengan adik saya tuh kayaknya kalau di posisi saya agak susah sih. Berarti kan dia juga punya adik yang kayak merasa tersaingi gitu. Nah itu dari efek tersaingi itu hal yang berarti lakunya Saya kalau dulu ya waktu SMP SMA SD SMP SMA tuh saya lakuinnya ini namanya belajar, benar-benar belajar sampai harus dapat ranking 3 besar gitu. Sedangkan adik saya itu yang biasa pinter gitu kan, sering dipuji sama gurunya tuh ranking ya gak nyampe 5 besar, 10 besar. pada saya itu kayak Bani kayak ngerasa puas gitu. Saya puas, cuman kayak puas gimana ya, puas terus dibantu sama orang tua kayak tuh makanya kayak kakak tuh gitu kayak. Jadi kayak manas-manasin adiknya ya suka aja. Tapi berarti kan pas waktu itu kayak Bani kayak ngerasa puas gitu kan sama ketercapaian Bani. Nah berarti kan itu ada kayak kejadiannya Bani kalau misalnya mau terus kayak mau sebenarnya mau belajar dengan baik itu kan mungkin dapat menyaingi adiknya tadi yang katanya tadi saingannya gitu. Nah itu Bani pernah ditembak waktu kuliah ini kan dari sebelumnya adiknya Bani masuknya saing tek apa sosum. Berarti kan untuk saat ini kan Mbak Ani sama adiknya itu sama-sama sosum. Nah itu kan berarti kan juga seperti waktu dulu itu Mbak Ani kan kayak lebih bekerja lebih keras, lebih itu kan dapat membuahkan hasil. Nah itu sekarang tuh pernah nggak sih dicoba lagi kayak dulu? Sekarang sih paling di mata kuliah tertentu aja sih. Jadi saya misalkan saya pernah ada mata kuliah statistika sama kayak paling media gitu. Nah itu udah saya maksimalin di statistika itu. Untuk maksimalin Mbak Ani itu gimana pas waktu itu? Ya ini sih kalau dibandingin sama teman saya itu kalau statistika saya kan gurunya biasanya kan suka agak ini ya nggak ngejelasin lebih detailnya gitu. Nah itu ya udah saya cari tahu sendiri itu loh cara SPSS itu penggunaannya gimana, terus cari komen rumusnya apa aja gitu loh, olah datanya gimana itu di YouTube, TikTok, saya belajar semuanya dari situ. Kalau mata kuliah lain sih kayaknya enggak. Ya, tadi di mata kuliah itu kan Mbak Ani dapat bekerja seperti itu kan, mencari materi. Kenapa Mbak Ani nggak nyobain di mata lain? Nah itu karena saya nggak suka mata kuliahnya. Tapi pernah nggak sih kayak Mbak Ani pernah nyoba kayak menerima mata kuliah itu kayak mata kuliah yang Mbak Ani sekarang ambil itu kayak mata kuliah yang
jawaban atas pilihan Mbak Ani tetap sampai sekarang masih sih kerja tugas kita kerjain guys. kerja tugasnya jelas. Nah, tapi kan tadi yang fokus dari pembahasan itu kan yang di bagian praktek. Nah itu kayak ada nggak sih bentuk pertanggungjawaban Mbak Ani untuk melakukan praktek? Kalau saya biasanya ini sih kayak datang dia tugas kan, kalau yang ada tugas video gitu itu masih kayak dijeda dulu gitu, sampai kayak minta maaf ke teman ke yang jadi konselor itu, maaf ya kalau lama lagi terus nggak apa-apa kok, nggak apa-apa belajar. Walaupun itu tetap Mbak Ani tetap ngerasain ya. Berarti nggak kayak nggak suka nih kayak ditinggalin kan ya. Nah itu kan termasuk kayak gimana juga sudah ada bentuk tanggung jawab dari pilihan dari Mbak Ani. Nah sebenarnya Mbak Ani bisa ngisi dulu nggak ini siapa yang kedua? Rasa negatif kayak ya masih kan nggak cocok tadi, nggak cocok di jurusan ini. Baik kan baik kan dari sini seperti yang gue pertanyaan terakhir ini masalah kapan mau menyimpan perasaan saya juga sendiri masalah mudah-mudahan udah semester semester 6 Ya sebenarnya saya nggak tahu sih Pak, saya kayak ya mau secepatnya aja selesai. kayaknya Perasaan dengan kamu mungkin gak kayak saya gimana nantinya kalau lulus, tapi kamu sampai sekarang masih belum menerima dengan pilihan dengan jurusan ini. Itu nanti kayak bayangin gimana tuh nantinya kalau lulus tapi kamu tersiksa itu gimana? ya sebenarnya ada dua pilihan sih Pak kalau saya sendiri. Yang pertama itu kayak ya udah terima gitu loh, walaupun ya agak tertekan agak tertekan terus kayak susah buat ninggalin semuanya itu kan. Terus yang kedua ya itu paling ini switch karir gitu loh Pak, jadi kayak mencoba hal lain. Ya kan lulusannya banyak mungkin kan tidak hanya sebagai hanya guru saja kan, mungkin bisa lain-lainnya. Nah itu Mbak Ani untuk sekarang tuh ada nggak sih hal yang akan Mbak Ani lakukan buat melanjutin pilihan dari Mbak Ani? Kayak mungkin saat ini kan Mbak Ani kan masih bertahan, tapi
ada kemudian nanti Mbak Anis katanya switch karirnya itu banyak yang Mbak Anis lakukan sekarang itu gimana? Untuk di hal yang switch atau Untuk saat ini kayak mau menjalani jurusannya dulu. saya lebih mencoba kayak membiasakan diri aja sih Pak. Kayak gimana ya, kalau dengerin teman saya sudah dia udah dengerin kalau dia mau minta sarannya, saya sebisa mungkin kasih saran gitu aja sih. Jadinya Mbak Ani kalau untuk kayak usaha Mbak Ani untuk saat ini kan ketika misalnya ada teman juga ada tetap nyari misalnya ada tugas itu tetap ada yang walaupun mepet-mepet. Nah itu apakah pakai itu cukup menurut Mbak Ani? Untuk sekarang saya dibilang cukup sih, walaupun belum maksimal banget. Ya setidaknya membantu apa yang telah saya jadi sekarang. Jadi tetap walaupun kita tetap masih berusaha tetap survive untuk di jurusan ini. Nah mungkin kan kadang Mbak Ani menerima itu usaha Mbak Ani untuk menerima jurusan itu yang mau dicoba. Iya, pasti tahu benar-benar harus belajar dari awal lagi sih, sampai kayak basicnya dipelajari lagi gitu loh. Kan semester 6 udah pada rupanya. Iya. Terus apa ya, lebih bisa pede, bisa mau ketemu orang, ngobrol sama orang, banyak orang gitu sih. Namun kalau untuk biasa sama orang itu betul latihan. Nah Mbak Ani itu udah yang belum kayak latihannya gimana Mbak untuk dapat beradaptasi sama orang lain? Saya yang pertama itu latihan sih, kayak saya kan kurang suka latihan ngomong di depan cermin gitu ya, kayak saya bayangin nanti kalau saya di depan orang banyak saya harus ngomong apa gitu. Terus kalau ada teman-teman saya harus ngomong apa, harus nyapa segala macam. Kalau ketemu teman-teman yang gitu aja sih. Banyak untuk usaha Mbak Ani dalam mengubah kayak tadi yang kata sebelumnya yang kayak merasa gak cocok tapi harus survive di situ tuh seperti itu Mbak, latihan pakai belajar giat gitu. Nah mungkin Mbak Ani dapat misi atau kontrak perilaku dan ya apa yang Mbak Ani lakukan ketika untuk mempertahankan dari pilihan Mbak Ani, kayak pertanggung jawaban Mbak Ani dalam jurusan ini.
aku dari Bani yang akan Bani lakukan setelah sesi konseling. Nah, nanti ada pemantauan lagi, mungkin 3 hari nanti ada laporan nanti ya kan namanya kontrak dilakukan jika ada tetap ada pemantauan lah. Nah, sepertinya waktunya kan sudah 45 menit dan mungkin untuk sesi sekarang bisa dicukupkan terlebih dahulu. Baik, saya akan tutup sesi konseling ini. Baik, terima kasih Mbak Ani karena sudah mau cerita, mau mewarna penyakit itu kan di konseling ini. Baik, kan tadi Mbak Ani sudah menuliskan lab dan sesi kan sudah selesai ya. Nah, nanti Mbak Ani saya minta untuk mengisi evaluasi hasil yang akan saya kirimkan di WA nanti ya, sama untuk presensi kehadiran Mbak Ani dalam sesi konseling. Kalau misalkan nanti ada belum selesai atau masih perlu konseling tambahan, nanti bisa menghubungi saya lagi.